dicari orang yang memang di Eropa, di Belanda pun dia dihargai. Ya, pemirsa, PSSI memastikan Patrick Kluivert menggantikan Sintayong mengasuh skuad Garuda hingga 2 tahun ke depan. Beban di pundaknya kali ini memang cukup berat. Dalam waktu singkat, hanya kurang lebih 2,5 bulan, Patrick harus berjibaku meramu strategi skuad Garuda. Supporter militan skuad Garuda tidak memberi ruang coach Patrick Kluivert untuk kalah. Mampukah Patrick langsung nyetel timnas? Apalagi hanya ada 4 pertandingan tersisa untuk memastikan apakah timnas bisa lolos atau tidak ke Piala Dunia. Langsung kita diskusi bersama para pakarnya. Ada analis sepak bola Yesayas Octavianus dan juga jurnalis Kompas Adi Prinantio. Bung Yes, apa kabar? Baik-baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih, kita sapa Mas Adi. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah baik, Mas Doni. Wih, ini jersey-nya udah tulisannya Tim Indonesia ini ya, merah putih nih, cakep, asik. Iya. Saya ke Bung Yes dulu, Bung Yes. Ya. STY out, Patrick in. Ya, Bagaimana nih? ya enggak apa-apa. Karena kalau melihat perkembangan ya sejak 2019 sampai sekarang, kita harus fair juga ya. Di satu sisi STY juga mengangkat ya prestasi Indonesia, terutama dari segi ranking FIFA, dan juga ada perubahan dari pola pembinaan ya. Artinya dari level under 20, under 23 adalah kita cukup disegani di Asia atau ASEAN juga. Namun untuk tim senior kita juga harus fair. Dia sudah mengantar sampai di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tetapi dari sisi permainan belum terlihat bahwa kita memang berkelas untuk layak nantinya ada di sebuah event akbar yang namanya Piala Dunia dan sangat bergengsi. Kalau dengan permainan seperti yang diperagakan selama ini di kualifikasi Piala Dunia masih seperti itu, saya ragu kita bisa lolos. Ataupun kalau lolos kita akan dibantai habis nanti di Piala Dunia. Anda mau mencoba mengatakan STY cuma mampu mengantar ke depan pintunya doang, nggak bisa sampai. Iya, kalau dia tidak melakukan perubahan yang sangat revolusioner dalam taktik dan strategi permainan. Nah, untuk itu PSSI memang membutuhkan perubahan, dan itu yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa perlu ada perubahan dan perlu ada komunikasi lebih terbuka, terutama di locker room ya. Nah, tapi saya melihat pemecatan atau pelepasan STY dari tim nasional bukan pada dia gagal dalam segi overall ya prestasi ya, tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin kita di luar federasi dan tim nasional ini tidak tahu, tetapi tidak pernah dimunculkan oleh federasi dan juga official tim nasional. Tapi krusial. Ya, tapi sangat urgen dan memang itu menuntut, mendesak Pak Erick untuk harus segera mengambil keputusan untuk mempertahankan STY atau tidak. Nah, itu kira-kira. Dan saya melihat salah satu alasan yang paling mendasar membuat Pak Erick harus mengambil keputusan, yaitu dia harus memilih antara mempertahankan para pemain yang mayoritas dari Belanda, pemain diaspora keturunan ini, atau mempertahankan Sintayong. Ini dua pilihan yang sangat sulit, tetapi harus diambil. Akhirnya dia ambil sampai pada kesimpulan setelah mungkin musyawarah rapat dengan Esko, ambil keputusan STY yang dikalahkan. Ya. Sehingga ya akhirnya kita harus fair juga menerima saja, karena semua keputusan dan tanggung jawab penuh ada di federasi, dan itu seorang Erick Thohir. Nah, mengapa dia harus melakukan itu dalam momentum yang sekarang?
Karena memang isu itu hampir pasti benar bahwa ada gesekan yang sangat keras antara pemain dengan STY. Ya, apalagi Dalam Anda hal katakan tadi komunikasi di dalam locker hal room ya. keterbukaan, dalam hal discuss, itu tidak jalan di internal tim. Dan itu sepertinya terlihat mulai dari melawan Cina sampai pada terakhir melawan Arab Saudi. Ya. Di mana kita menang 2-0 di kandang sendiri. Oke. Baik. Dan saya kira keputusan Pak Erik ini tepat. Kalau memang itu benar gesekan antara pelatih dan pemain, dan Erik dia harus memilih memang melepaskan pelatih, bukan pemain. Pelatih kebetulan itu namanya Sintayong. Karena mungkin ada juga tekanan dari pemain bahwa kalau Sintayong tidak dilepas, kami yang akan mundur semuanya. Nah ini lebih celaka. Itu boleh kayak begitu? Boleh. Kalau memang mereka sudah sepakat, kan Oke. mayoritas kan dari Belanda Ya, mereka semua. dan ini sudah diputuskan ya, artinya Ya. kita tidak usah lagi menengok ke belakang. Sekarang Ya, tantangannya, Mas Adi, tantangan ke depan adalah mampukah Abang Patrick ini kemudian mewujudkan harapan-harapan kita untuk laga Piala Dunia yang sebenarnya sudah di depan mata. 2,5 bulan ini laga berikutnya kita melawan Australia ya, benar ya, Mas Adi? Ya, ya. Jadi kalau kita melihat ke depan, yang pertama tentu Patrick Kluivert itu harus beradaptasi dengan sangat cepat. Adaptasi yang pertama itu adalah dia harus mendongkrak kepercayaan publik kepadanya, yang dimana kita tahu distrustnya sangat tinggi. Ya. Distrustnya sangat tinggi karena dia pemain top, tapi belum terbukti sebagai pelatih top. Karir kepelatihannya katakanlah kurang begitu mengkilap. Nah, dia harus beradaptasi dengan tim. Dia harus membuat dirinya dipercaya di hadapan para pemain. Karisma itu harus muncul, sehingga apapun yang dia jalankan kepada tim, apakah itu formasi yang mungkin berubah dengan Sintayong dan sebagainya, filosofi bermain, dia harus tanamkan sehingga tim itu percaya kepadanya dan menjalankan ideologi bermain sepak bolanya di lapangan hijau. Selain adaptasi kepada tim, itu dia juga tugas yang juga cukup berat adalah mengungkit kepercayaan publik sepak bola Indonesia yang sangat gila bola dengan hasil yang menggembirakan ya. Mau nggak mau, karena betapapun pemecatan Sintayong itu sangat gaduh. Banyak yang menyayangkan, banyak yang mengidolakan Sintayong, sehingga pelatih pengganti mau nggak mau harus standarnya sama atau malah dituntut jauh lebih baik dari pelatih yang digantikan. Itu Mau sudah tidak mau orang pasti akan psikologis membandingkan ya dengan Coach STY kan? Pasti. Dan itu harus dijawab dengan hasil pertandingan yang menggembirakan. Dalam waktu 2,5 bulan bisa nggak dia menunjukkan giginya bahwa dia lebih baik daripada STY? Nah, ini dia. Dalam beberapa referensi yang sempat saya amati, itu memang dia akan dibantu oleh 2 asisten pelatih, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lansat. Dan keduanya ini berpengalaman untuk melatih sebuah tim. Jadi Alex Pastoor itu menangani tim yang 2 tim yang kemudian promosi ke Liga Utama Belanda atau Eredivisie ya. Nah ini seperti kita lihat di Alkmaar itu juga karirnya cukup bagus, dan kemudian Danny Lansat juga berpengalaman sebagai pemain, dan dua-duanya rasanya bisa menjadi asisten pelatih yang membantu bagaimana Kluivert menerjemahkan ideologi permainannya kepada timnas. Jangan-jangan asistennya lebih berkilau nih dibanding pelatih kepalanya nih. Nah itu tinggal kita buktikan seperti apa ya. Tapi rasanya karena kita harus menatap ke masa depan ya. Jadi kegaduhan yang kemarin ya kita rasanya akhiri, dan bersama-sama kita berusaha supaya mendoakan katakanlah supaya Kluivert itu cepat beradaptasi, dan rasanya dengan kepercayaan begitu tinggi
itu Kluivert harus menjawab kepercayaan itu Ya. dengan adaptasi yang cepat, kemudian prestasi yang baik, dan itu tentu sepadan dengan nama besar yang dia sandang. Iya, baik. Saya kembali ke Bung Yes. Memang nggak bisa berlama-lama ini, 2,5 bulan waktunya sangat cepat ya. Mereka harus datang di sini, diumumkan, kemudian langsung adaptasi, termasuk belajar makan nasi goreng, kan? Cuaca yang lumayan panas. Bung Yes, 2 asisten pelatih, Alex Pastoor, Denny Lanzat. Pastoor loh salah satunya. Saya ngeri juga ini ada Pastoor. Ya itu jokes aja ya. Iya. Menurut Anda bagaimana komposisi mereka ini? Media-media di Belanda setelah mengetahui ada trio pelatih Belanda yang menangani tim nasional Indonesia, mereka memberi berbagai komentar, dan salah satu komentar yang mungkin perlu kita respons adalah mengapa tidak Alex Pastoor Yang jadi pelatih. yang jadi head coach, Yang jadi head coach, dan ya. asistennya ada Patrick Kluivert. Iya, iya. Itu mereka mendasari pendapat itu atas prestasi Pastoor di lokal era divisi. Dia mengangkat 3 tim, antara lain Sparta Rotterdam dan juga Almere City, dari divisi 2 naik ke divisi 1. Ada satu lagi saya lupa. Nah, dasarnya itu lalu mereka menyebut, dan sedikit nada Sinis. kecewa ya, Oh, kecewa. nyinyir, mengapa tidak Pastoor? Iya. Kok Kluivert? Nah, Karena Pastoor tidak diundang wawancara. ya. Wawancaranya di hari Natal pula. Tetapi kalau memang Pastoor sudah memiliki pengalaman yang banyak, juga Denny Lanzat, saya kira tidak ada salahnya. Asal mereka bertiga ini memang kompak betul. Iya, iya. Kompak betul dalam segala hal. Taktik, strategi maupun dalam latihan, komunikasi harus dibangun antara mereka bertiga dan juga dengan pemain. Ini kan kontrak 2 tahun kan? Iya, 2 Plus tahun. bisa 2 tahun lagi kan? Bisa, Jangan-jangan Bung Yes ini cuma transisi aja dari Kluivert, kemudian nanti 2 tahun berikutnya mungkin Pastoor yang akan menggantikan. Enggak, 2 tahun ke depan ini karena melihat kalau memang sukses kan lanjut ke Piala Dunia 2026. Iya, iya. Setelah itu ya karena sudah masuk Piala Dunia pasti lanjut, kan begitu. Oh, yang penting masuk dulu. Kalau Masuk dulu, itu masuk dulu ya. berarti si Patrick dianggap berprestasi gitu, ya, sukses gitu betul. kan. Oke. Nah, kalau melihat ini bisa blessing in disguise oleh Iya. PSSI. Yang tadinya banyak yang nyinyir tentang Kluivert, bisa juga ternyata hebat. Iya. Atau banyak juga memuji ternyata Enggak juga. lembek ya kan. Iya. Dia cuma punya waktu 2,5 Nah, bulan. Karena selama ini dia juga, ya kita juga harus apresiasi dia bahwa dia selama ini menjadi asisten pelatih Louis van Gaal, ya kan? Sehingga mungkin dia juga hadir atau menandatangani kontrak dengan Indonesia itu atas rujukan dari Van Gaal. Ya, karena saya dengar juga demikian. Van Gaal memang tidak mau, tetapi dia merujuk kepada memberikan rekomendasi kepada PSSI agar pakailah Patrick Kluivert. Sebetulnya ada beberapa nama lagi yang diincar oleh PSSI. Tapi mereka itu belum selesai kontraknya dengan klub maupun tim nasional. Katakan salah satunya Giovanni van Bronckhorst. Sehingga memang PSSI akhirnya tidak ada pilihan lain karena memang maunya Belanda dan dirujuk oleh Van Gaal kepada PSSI adalah Patrick Kluivert, ya sudah. Akhirnya PSSI menerima itu. Ya kita berharap Kluivert memang akan menjawab tantangan yang begitu berat ke depan dengan membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia Ya, nantinya. itu harapan Bung Yes Iya, dan harapan 270 sekian juta orang Indonesia. Betul. Cuma saya mau lihat dari perspektif Mas Adi sebagai seorang jurnalis, kenapa harus Patrick Kluivert? Karena banyak ulasan yang menyebutkan kenapa dia atau kenapa bukan ini, bukan itu. Dari kacamata Anda sebagai jurnalis, Anda pasti dengar Mas Adi, banyak sekali berita-berita miring tentang abang Patrick kita ini. Bagaimana Anda menerjemahkannya itu? Ya, memang kalau soal kabar-kabar miring atau meragukan itu tidak terhitung ya, tidak terhitung, dan itu di satu sisi menyayangkan pemberhentian Sintayong, di satu sisi meragukan Kluivert yang kurang begitu mengkilap dalam kepelatihannya. Sementara dia akan menangani tim nasional Indonesia yang sedang dalam proses kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia. Ini fase krusial menurut saya. Iya. Makanya kan sebetulnya dipertanyakan mengapa tidak menunggu sampai kualifikasi putaran ketiga selesai gitu. Nah, apa yang bisa membuat PSSI yakin yang selama ini terdengar itu adalah dia satu-satunya yang hadir wawancara langsung menemui Pak Erick Thohir ya katanya di Betul. Belanda.
Nah, dan itu yang membuat PSSI kemudian yakin. Ya kita semua berharap bahwa presentasi Kluivert atau apapun yang disampaikan itu tentu satu kata satu perbuatan. Jadi dia bisa membuktikan apa yang dia ucapkan, janji-janji dan semua tekad di hadapan pengurus PSSI untuk diterjemahkan menjadi prestasi di lapangan. Itu tentu harapan kita. Karena itu juga yang membuat PSSI menjadi sangat yakin. Jadi sangat yakin itu karena nggak ada yang lain kan? Nggak ada pembanding. Iya, tidak ada pembanding. Padahal sebetulnya PSSI juga bisa mengundurkan waktu. Iya. Kalau misalnya ada calon yang tidak bisa hadir, karena kan calon pelatih juga ada kesibukan, apalagi ketika itu tahun baru, Natal dan sebagainya. Sehingga kalau PSSI sabar sedikit, itu sebetulnya bisa mengundurkan jadwal gitu. Tapi kita percaya Mas Adi bahwa PSSI juga dikejar-kejar waktu kan? Artinya untuk menghadapi laga selanjutnya itu kan waktunya sangat singkat sekali. Iya. Jadi memang nama besar Kluivert mungkin salah satu yang bisa yang mungkin membuat yakin PSSI meskipun kita masih menunggu apakah karir kepelatihannya itu benar-benar bisa mengkilap dengan tim nasional PSSI, karena beberapa pelatih itu memang terbukti gagal menangani satu tim tapi berhasil di tim yang lain gitu. Jadi kita melihat semoga ada keberuntungan, meskipun keberuntungan tentu juga harus dicapai dengan perencanaan, dengan taktik, dengan strategi, dengan ideologi kepelatihan yang ideal. Gitu. Setuju. Siapa tahu memang hokinya Abang Patrick ini di Indonesia ya. Kita tunggu saja. Baik, Mas Adi, Bung Yes, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami NTV Prime Dialog, tengah berdiskusi dengan Yesaya Octavianus dan juga Adi Prinantio. Kita lagi ngomongin tentang Patrick Kluivert yang akan berjibaku meramu strategi kuat Garuda Indonesia. Oke, sebelum melanjutkan saya ajak Anda untuk melihat liputan yang berikut ini. Patrick Kluivert memberikan pernyataan perdananya usai resmi jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Dalam wawancaranya di akun milik jurnalis sepak bola Italia Fabrizio Romano, Kluivert belak-belakan terkait ambisinya untuk bisa membawa Indonesia lolos perdana ke Piala Dunia. Mantan striker tim nasional Belanda itu juga sudah tahu antusiasme fans Garuda, sehingga ia meminta dukungan pada supporter untuk bisa mewujudkan ambisinya. Well, the feeling is of course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute to this team's progress and success, of course. And I'm looking forward to working with everybody and to accomplish our shared goals. The mission is of course to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. As everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course. Kehadiran Kluivert sudah dinantikan oleh fans Timnas. Ia dijadwalkan tiba pada Sabtu 11 Januari dan diumumkan secara resmi ke publik sehari setelahnya. Dari Jakarta, NTV melaporkan. Kita tunggu Abang Patrick tiba hari Sabtu, hari Minggu akan diperkenalkan. Bung Yes, sebagai waktu dia jadi striker dia oke. Ya betul. Tapi sebagai pelatih bagaimana Anda bisa meyakinkan kita semua bahwa dia bisa oke? Iya, memang sebagai pemain juga tidak semua pemain baik itu berhasil sebagai dalam pelatihan ya. Maradona tidak berhasil, tapi ada juga pemain yang bagus berhasil, Zidane misalnya ya.
Jadi itu tidak bisa menjadi patokan Ya, utama. Pele malah berhasil jadi menteri. Ya, boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, Kluivert kan dirujuk oleh seorang pelatih yang sangat tenar, Louis van Gaal. Saya kira Van Gaal juga tidak sembarangan dia memberikan rekomendasi kepada PSSI bahwa ambillah Kluivert. Pasti dia tahu baik kualitas kepelatihan individu maupun pribadinya dia. Sehingga Van Gaal berani memberikan nama Kluivert kepada Erick Thohir. Nama Kluivert itu artinya kompromi karena menyesuaikan anggota timnas kita. Ya, betul. Jadi biar komunikasi lebih Ya. oke. Sebelumnya PSSI juga sudah menargetkan memang harus dari Belanda. Nah, siapa dia jatuh pada Kluivert. Sehingga menurut saya ya kita tunggu nantinya. Ya. Apa Kluivert bisa membuktikan itu, menjawab semua tantangan. Karena di dalam negeri saat ini banyak pro dan kontra. Kluivert belum bekerja tapi pribadi dia sudah diserang habis. Sudah ada tagar malah Kluivert out, ya kan? Iya. Patrick out. Saya kira ini apa ya? Kenapa? iklim- Anda kurang iklim setuju seperti dengan hal-hal yang kontraproduktif seperti itu? Iya, iya. Marilah kalau kita mencintai tim nasional, marilah kita melihat hal-hal positifnya. Apalagi Kluivert belum datang, belum bekerja, dia sudah diserang. Ini nggak boleh. Ya, mungkin Bung Yes kalau kita lihat dari kacamata netizen atau supporter bahwa mereka ingin menjaga timnas kita ini tidak dipengaruhi oleh isu-isu pribadi pelatih nanti yang bisa Betul. mempengaruhi kinerjanya. Betul. Bagaimana itu? Iya, saya kira kembali lagi pada dukungan kita yang serius dan memang komitmennya bersama. Kalau kita mau komparasikan dengan STI Sintayong, dia juga punya pribadi atau punya prestasi yang sebetulnya tidak bagus juga ketika dia kembali dari Piala Dunia 2018, dia dilempari telur busuk kok. Ya, ya. Ya kan, tapi itu kita sudah lupakan semua. Saat dia datang, kita semua berusaha untuk mendukung penuh dia. Sekarang karena dia sudah lepas, Patrick Kluivert datang, marilah kita bersama. Kita dukung dia. Iya kan? Dia Soal juga belum bekerja. isu-isu dia tukang main judi apa segala macam. Iya, saya baca tuh berseliweran di media sosial. Tapi bukti-bukti yang menjawab bahwa dia itu terlibat di permainan judi online itu kan tidak ada. Saya kira janganlah kita fitnah pribadi dia dulu. Kasihlah kesempatan dia bekerja. Apalagi dia datang itu atas keputusan federasi. Federasi PSSI yang diakui oleh kita semua, yang ketuanya Erick Thohir, dan Erick Thohir yang memilih dia. Iya, iya. Kok sekarang kok dia belum bekerja, kita udah menyerang pribadinya. Berikanlah dia waktu, ketenangan, konsentrasi untuk membangun tim ini. Siapa tahu nanti kalau dia hebat. Tapi saya pribadi sendiri memang debatable dengan sosok Kluivert ini. Saya kurang yakin Apanya? dengan Kluivert. Walaupun Oke. dia punya 2 asisten. Dari sisi Ya. kepelatihannya ya? Iya, betul, kepelatihannya, bukan pemainnya. Dia seorang Iya. pemain yang hebat. Iya, pemain Dia hebat oke lah. Oke, sebagai striker Belanda itu punya banyak striker. Salah satunya dia yang cukup baik. Tapi kalau pelatih, ya mungkin saya ragu aja karena saya dengar juga pribadi dia kurang bagus Pribadi apa dalam maksudnya? pergaulan. Oh. Dalam pergaulan. Ya mudah-mudahan karena dia menjaga komitmen dan trust yang diberikan oleh Louis van Gaal sebagai Iya, tutornya, Iya, iya. dia akan berubah. Dan Iya. saya berharap dia akan berubah. Iya. Kalau dia tidak berubah, dia akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk Iya. memperbaiki prestasi dia ke depannya. Kalau ini dia gagal, selesai. Iya, yang Karena Louis van penting- Gaal juga yang mempertaruhkan nama baiknya. Oh iya, nama baik Iya. yang utama bagi yang merekomendasikan tentunya. Iya, gitu. betul. Oke, Mas Adi, ini yang penting sebenarnya kan PR utamanya Abang Patrick ini, dia udah dipanggil Abang loh. Dan katanya, kata Ketum PSSI, Abang Patrick ini sangat dihormati ya, masyarakat Belanda respect pada dia. Oke, kita tinggal menunggu apakah itu memang terbukti 2,5 bulan mendatang. Pertanyaan berikutnya, menurut Mas Adi, apa keunggulan Patrick Kluivert dibanding STY? Kalau kita bicara dari aspek kepelatihannya. Kalau kepelatihan itu jelas karir pemain yang lebih mendunia ya daripada Sintayong tentu yang Oke. pertama. Jadi kita berharap karirnya sebagai pemain itu diwujudkan dalam kualitas kepelatihan. Terutama ketika kita bicara soal daya serang tim nasional, karena banyak gol kita juga berasal dari para gelandang atau back ya.
Jadi bagaimana supaya mengoptimalkan lini serang kita. Itu harapannya ketika pengalaman dia sebagai striker yang mendunia itu bisa diwujudkan dalam ketajaman lini depan kita. Kalau keunggulan kepelatihan menurut saya itu, kalau yang lain itu faktor komunikasi ya. Karena misalnya bahasa Belanda dan banyak pemain kita diaspora yang Belanda dan kemudian dengan pemain kita yang domestik itu dia bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, sementara Sintayong lebih banyak dengan bahasa Korea. Tentu itu juga menjadi pembeda yang diharapkan. Komunikasi itu tentu memperlancar transformasi dari ide-ide kepelatihan dia diterjemahkan di lapangan hijau. Artinya Mas Adi, waktu 2,5 bulan itu bisa diakselerasi dan bisa lebih efektif ketika tidak ada masalah atau kendala komunikasi ya. Khususnya kalau saya pinjam statementnya Bung Yes tadi, komunikasi di locker room, begitu ya? Iya, ruang ganti itu sangat menentukan penampilan di lapangan. Apa yang terjadi di ruang ganti, ketika tim tertinggal, bagaimana pelatih itu membakar semangat pemain di ruang ganti akan membuat tim berbalik unggul. Sebaliknya, ketika tim sedang unggul, di ruang ganti sebaliknya ada disharmoni antara pemain dan pelatih, itu juga akan membuat tim berbalik tertinggal pada babak kedua, katakanlah seperti itu. Ya, menurut Mas Adi, apakah Patrick Kluivert akan mendapatkan respect dari para pemain kita? Saya sih optimistis ya, karena yang pertama dia punya nama besar. Yang kedua, bagaimana dalam pernyataan pertama itu dia menyebut bahwa sepak bola adalah kerja tim, teamwork ya, dan memohon dukungan dari supporter. Artinya dia sudah memulai dengan kerendahan hati bahwa bukan pelatih sendiri yang menentukan prestasi tim, tapi itu kerja tim, teamwork. Ada unsur pelatih, asisten pelatih, pemain, psikolog, dokter tim, dan sebagainya itu akan sangat menentukan, termasuk federasi, dan juga termasuk supporter sebagai pemain ke-12. Jadi saya menilai pernyataan bahwa dia meminta dukungan semuanya, sepak bola itu kerja tim, termasuk supporter, menurut saya itu langkah awal yang baik, itu bukti dia rendah hati, dan tidak berlapang dada, semata berlapang dada bahwa dia pemain besar, dia akan membuat perubahan, itu akan justru kontraproduktif menurut saya. Iya, baik. Bung Yes, itu yang tidak ada di STY ya, ketika pelatih tidak mau diajak diskusi, tidak mau dengar masukan, begitu menurut Anda? Iya, ketika tahun 2019 waktu STY sedang membangun tim untuk menuju Piala Dunia Under-20, tapi akhirnya gagal, saya melihat ada sebuah hal yang tidak biasa dari pelatih nasional, yaitu komunikasi dan kerendahan hati. Dia menghindari wartawan. Oke. Itu saya kira blunder. Mungkin kena kendala komunikasi bahasa kali. Dia punya interpreter. Saya mencoba beberapa kali ya untuk mewawancarai dia. Dia menghindar. Nah, ini terbawa sampai ke internal timnya. Dan jadi memang apa ini? Kenapa? Star syndrome? Ya mungkin dia menganggap dia pelatih dan mungkin budaya yang berbeda ya. Mungkin di budaya Korea seorang atasan atau pelatih harus dipatuhi oleh bawahan dan pemain. Tidak ada kompromi, ya. Dan itu saya bisa lihat di atlet tenis meja. Oke. Itu kalau membuat salah, pelatih tidak segan untuk menampar. Nah, ketika dia melatih pemain-pemain Belanda yang sangat demokratis, yang ingin untuk selalu diskusi terbuka, ya interaktifnya jalan gitu. Itu tidak nyambung, tidak terjadi. Memang ada culture gap ya. Asia sama Eropa kan memang beda ya. Nah itulah yang membuat perpecahan sedikit demi sedikit akhirnya menjadi besar. Lalu memaksa Pak Erik untuk ambil keputusan. Iya, ini kan hanya soal komunikasi saja. Komunikasi. Kan? Yang lain-lain kan STY bagus. Tapi kalau sekilas melihat Patrick Kluivert, saya berharap dia lebih terbuka ke media. Kalau di internal sudah pasti. Dia akan bangun komunikasi yang intens dengan para pemainnya. Karena mereka dari
satu bangsa yang sama dengan bahasa yang sama. Iya. Dan pasti pemain juga respect terhadap dia. Tetapi dengan media, Patrick harus lebih terbuka dibandingkan dengan STY. Saya kira kalau STY sejak datang dia bangun komunikasi dan mau belajar bahasa Indonesia, bangun komunikasi dengan media, saya kira dia bisa terlindungi dalam tanda petik bahwa apa yang disampaikan oleh STY itu bisa disalurkan kepada masyarakat lewat media secara transparan. Tapi kan tidak pernah kita lihat secara terbuka STY itu bisa ngomong bebas dengan media. Dia hanya ngomong ketika ada jumpa pers. Saya tuh sudah ya belasan pelatih nasional yang saya wawancarai, tidak seperti STY tertutup sama sekali dengan media. Sulit, sangat sulit. Jadi itulah kesalahan dia. Menurut saya salah satu kesalahan dia memimpin tim nasional kita dan akhirnya terjadi friksi dengan pemain adalah dia terlalu angku. Oke. Terlalu angku. Tapi jangan marahnya sama saya dong, Om. Lagi pula juga kan kita sudah Kamsa Hamidah sama STY. Itu kira-kira. Oke, menarik apa yang dikatakan Bung Yes. Mas Adi, banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari. Artinya ketika STY sudah meletakkan dasar-dasar, kemudian diteruskan dengan Abang Patrick nanti, mampukah itu diterjemahkan dengan baik sehingga kita bisa keluar dari perangkap ya, untuk kita masuk ke laga berikutnya sebagai sebuah timnas yang kelasnya itu internasional nih ya, jangan dianggap kelas ece-ece atau kelas 2 gitu. Bagaimana Mas Adi melihat? Menurut saya sangat bisa ya. Ada beberapa langkah elementer yang sudah diupayakan oleh Sintayong. Yang pertama, beberapa kali dia meremajakan tim dalam beberapa penampilan, misalnya di Under 20 tahun 2020. Itu dia memasang formasi tim yang rata-rata usianya 23,8 tahun. Itu jauh lebih muda, atau lebih muda lah katakanlah seperti itu, dari dulunya yang rata-rata berusia 25 tahun. Dan kemudian dia membenahi fisik para pemain tim nasional sedemikian rupa, sehingga kita jarang melihat kecenderungan sebelumnya di mana fisik pemain kita rontok di menit ke-70 pertandingan. Dia juga merotasi pemain sedemikian rupa sehingga performa tim itu cukup bisa mengimbangi lawan dalam 90 menit. Kita ingat betapa pernah kita menahan Arab Saudi di kandangnya 1-1, kemudian Bahrain, laga melawan Bahrain hampir kita menangkan, kemudian seri, kemudian menang melawan Saudi 2-0. Itu menurut saya beberapa langkah elementer hasil dari langkah sabarnya, apalagi dia menguasai beberapa bahasa. Jadi menurut saya memang itu juga menjadi bahan bagi Kluivert untuk lebih terbuka terhadap media, karena sebetulnya ya untuk kekuatan kontrol sosial ya kita akan oleh figur publik seperti pelatih tim nasional. Ya, mungkin nggak sih sebenarnya STY itu dulu begitu, ngomongin STY lagi, dikit aja sih. Mas Adi, dia hanya sekedar ingin menjaga rahasia strateginya dia biar nggak terlalu jadi omongan atau terlalu banyak bocor gitu. Kalau Mas Adi lihat gitu, atau malah bisa jadi kendala kepada media, artinya media penghubung ke supporter begitu, gimana Mas Adi? Rasanya memang bisa demikian ya. Jadi media itu bisa menerjemahkan apa yang ada di pikiran pelatih itu kepada publik ya. Karena kan di media itu ada newsroom, ada reporter, ada editor yang mempertimbangkan mana angle yang baik, positif bagi perkembangan timnas, mengkritik dengan kesepahaman. Beda dengan misalnya media sosial yang mungkin orang yang belum mengerti sepak bola atau belum banyak membaca lantas berkomentar. Makanya di media sosial itu kan sering disebut sebagai noise atau kebisingan. Karena orang yang belum tahu sudah bisa berkomentar, dan itu kemudian dijadikan referensi, itu yang celaka. Jadi makanya ada istilah Mas Adi, maha benar netizen dengan segala komennya. Betul. Tapi Bung Yes, kalau Patrick kemudian sudah mulai aktif setelah tanggal 12, yang harus adjust, menyesuaikan dia, pelatih ke pemain, atau pemain yang harus lebih banyak menyesuaikan gaya kepelatihannya Patrick? Saya kira komunikasi harus dibangun lebih dulu ya. Pasti dari pelatih duluan. Ya, memberikan instruksi, nanti taktik strategi kayak apa,
sampai pada disiplin di luar lapangan. Pergaulan, makan, istirahat, itu semua harus diterapkan oleh timnya Kluivert. Bersama Alex Pastoor dan juga Denny Lansat. Kalau itu sudah terbangun dengan baik, maka ke depan selanjutnya lebih gampang. Ketika masuk itu pada kuncinya ya, awal itu. Itu harus dibangun pergaulan antar pelatih dengan pemain itu. Di luar lapangan harus juga. Misalnya di ruang makan, di hotel. Itu harus duduk bersama. Iya, berbicara dari Dia hati-hati. harus tanpa ada jarak begitu ya? Iya, betul. Jadi dari pelatih dan timnya duluan. Baru tinggal direspons oleh pemain. Kalau itu sudah terbangun dengan baik, maka ketika berbicara tentang taktik strategi, itu akan cair. Karena ketika pelatih bilang, saya mau bermain dengan pola 3-4-3 misalnya, ya. Pemain bilang, bagaimana kalau kita main dengan 4-4-2? Masukan. Iya, atau 4-3-3. Diskusi. Harus terbuka pada diskusi dan masukan. Dan itu yang sepertinya tidak pernah terjadi di periode Sintayong. Nah, tapi kalau saya melihat memang mereka dari satu negara dengan bahasa yang sama, itu akan lebih cair. Lebih cair. Dan itu senjata yang paling utama. Dan ketika masuk ke ruang ganti itulah momentum terakhir sebelum mereka bertempur di lapangan. Karena dari hotel biasanya sudah diberikan instruksi, tetapi finishingnya ada di ruang ganti. Oke, baik. Bung Yes dan Mas Adi, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya karena saatnya juga sekarang sudah menunjukkan waktunya untuk azan maghrib bagi Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan diskusi kita. Kita tengah berbincang tentang tugas dan beban Patrick Kluivert harus gaspol di Piala Dunia 2026. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, kalau misalnya Kluivert kemudian minggu depan ini sudah mulai aktif, menurut Anda apa langkah utama yang harus dia lakukan? Baik kepada pasukan timnas kita dan juga kepada masyarakat Indonesia. Menurut saya yang pertama adalah menanamkan kepercayaan ya atau trust kepada tim ya. Jadi karena seiring dengan kebisingan di luar sana itu dan sementara tim itu harus solid ya. Kalau tim nggak solid ya mau berprestasi kayak apa gitu. Jadi menanamkan kepercayaan kepada pemain dulu menurut saya. Jadi dia harus ada pernyataan pembuka atau pidato pembuka yang sangat persuasif dan membuat pemain itu harus percaya sama dia. Tidak ada keraguan akan kualitas dia, katakanlah seperti itu. Itu yang pertama. Dan kemudian kalau misalnya memang ada sesi pelatihan dan sebagainya, ya dia harus menunjukkan idealisme sepak bola dia itu dalam kepelatihan. Dalam sesi latihan itu, disiplinnya, kemudian cara dia mensupervisi pemain dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua tentu menjawab berbagai pertanyaan publik ya, dia harus berbicara kepada media, kepada pers. Dia sendiri langsung harus mau diwawancara gitu ya, dia Mas? Dia sendiri harus mau diwawancarai dan dengan bahasa Inggris yang cukup baik, ya rasanya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan media arus utama, media massa, dan kemudian dengan akun pribadi akun PSSI ataupun akun pribadinya, dia juga bisa berbicara kepada melalui media sosial secara langsung tentang bagaimana dia akan bekerja, program-program dia, keyakinan dia akan dibawa kemana timnas. Itu dia perlu sampaikan. Nah, itu menurut saya itu beberapa hal yang perlu dia lakukan. Jadi intinya adalah menanamkan kepercayaan kepada pemain, timnas, kepada federasi dan juga kepada publik. Oke, menarik. Bung Yes, kita berterima kasih kepada STY yang akhirnya mengumpulkan tim Garuda Squad kita kan, seperti sekarang ini. Tapi kan masih banyak nama-nama yang kemudian belum berlaga. Betul. Anda menghitung ada berapa nama itu kira-kira? Ada 4, 5, atau 6 pemain yang memang harus dan perlu dicoba. Nah, apa yang dilakukan oleh
Bang Patrick ini kepada nama-nama lain itu? Iya, saat STY menukangi timnas, memang ada belasan, sekitar 14 kali ya, yang sepertinya sudah menjadi pakem dari STY. Nah, ada 4-6 pemain yang terlupakan dalam tanda petik, sebut saja Elkan Bagot, Iya. Jordi Amat, Iya. ya Miss Hilgers, Reinders. juga Eliano Reinders, Iya. kemudian juga Ole Romanei, Deli Pali. ya kemudian Stefano Lillipali yang juga dicampakkan. Mereka-mereka ini semua harusnya, ya, Kata-katanya ini karena buat. memang waktu itu ada gesekan. Iya, artinya ini Itu lebih benar. personal ke pelatih begitu ya? Iya, antara Stefano dan STY, sehingga memang dilupakan sama sekali, termasuk Elkan Bagot. Ya, nah ini harus mereka dirangkul kembali oleh Kluivert Iya. untuk bergabung sama tim, lalu bagaimana mereka mendapat satu squad yang solid, katakan starting 11 yang memang baku. Namun untuk mendapatkan itu juga tidak mudah. Iya. Karena kita lihat bahwa sebagian besar pemain kita terlibat dalam klub-klub di dalam negeri maupun luar negeri. Betul. Yang kalau mereka diajak ke tim nasional itu kalau memang masuk dalam kalender FIFA. FIFA Match Day. Kalau itu bukan FIFA Match Day tidak mungkin dilepas. Nah ini kendala yang mungkin sedikit terlupakan oleh kita semua. Ketika Kluivert datang, ya selain program yang tadi dikatakan Mas Adi, dia harus juga bertemu fisik dengan pemain ini. Iya. Waktu 2,5 bulan itu akan tidak berarti kalau seperti yang dilakukan STY sebelum ini, seminggu 2 minggu sebelum pertandingan baru mereka bisa kumpul. Iya, iya. Itu nothing nantinya. Ini sepak bola nggak Sama bisa saja, pakai iya. Zoom kan? Betul. Harus banyak ketemu fisik. Iya, kalau pakai Zoom tiap minggu tiap hari pun bisa. Itu Tapi kan rapat harus namanya. pertemuan fisik dengan Kluivert Iya. langsung. Nah, gimana dengan timnya. caranya untuk mengakalin situasi Nah seperti ini itu? yang harus dicari way out-nya oleh timnya Kluivert. Bagaimana mereka sisihkan waktu untuk bisa bertemu dengan seluruh pemain atau paling tidak 80% deh pemain. Untuk dia bangun timnya nantinya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, wah ini bahaya. Jangan sampai kita terbuai dengan Kluivert orang Belanda, komunikasi akan terbangun bagus Ya, karena dia ya. senior dipandang oleh pemain-pemain Belanda itu. Iya. Tapi kita lupa bahwa Kluivert juga perlu menyatukan mereka dalam beberapa sesi latihan, bahkan friendly game. Kalau itu tidak dilakukan, bagaimana Kluivert bisa menumbuhkan starting 11 yang baku? Ini bisa bahaya nantinya. Dan ini harus dipikirkan betul-betul Iya, iya. oleh PSSI. Oke. Ya. Ya, Anda harus keras Bung soal itu ke PSSI sampaikan. Betul, Karena betul. kita tidak bisa berspekulasi ya Iya. kalau tidak melakukan Dan antisipasi. satu hal lagi, Ya. Bung Doni, yang mau saya sampaikan. Hari Sabtu datang, tanggal 11. Hari Ya, Minggu tanggal Minggu 12 diperkenalkan. Ada rencana tanggal 13, Kluivert akan sowan ke Menpora dan juga Presiden, ya, Pak Prabowo Subianto. Kita lihat tanggal 13 itu apakah dia bisa bertemu dengan Presiden atau tidak. Kalau bertemu berarti itu sinyal bahwa Presiden menyiapkan waktu, tempat untuk berbincang dengan Kluivert dan timnya. Itu artinya Presiden pemerintah Indonesia mendukung penuh dia. Oke. Tetapi kalau itu tidak bisa ketemu, ini bahaya, tanda tanya. Iya, mungkin Ini tidak bahaya. harus di hari Senin, mungkin hari-hari berikutnya tetap Semoga. ketemu. Iya. Semoga. Yang penting setelah ada pertemuan-pertemuan itu, Kluivert bisa di doorstop atau tidak. Iya. kan? Kan Anda Itu yang katakan penting. begitu kan? Itu yang penting. Iya, Iya, dia di harus doorstop. lebih egaliter dibanding Iya. sebelumnya. Iya, betul. Oke, saya harus mengakhiri diskusi masing-masing dari Anda. Mas Adi, closing statement Anda, karena kita bicara target terdekat ini Maret kita lawan Australia dan juga setelah itu Bahrain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apa yang bisa Anda sampaikan? Singkat saja, saatnya menatap ke masa depan, saatnya kita dukung Patrick Kluivert. Asik, mantap, hidup Garuda. Ini karena jersinya nih, jadi semangatnya Garuda. Bung Yes, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya berharap Kluivert dan pemain-pemain mayoritas Belanda ini mereka memang sudah menyatu dan mereka perlihatkan bahwa apa yang dimaui oleh mereka agar Sintayong out itu memang benar, terbukti. Dan mereka akan harus tampil habis-habisan untuk meraih poin pertama atas Australia di kandang Australia. Ya, Ya. kalau minimal